Lu bro, emang kalau ngambil kerjaan selalu jauh-jauh. Ya bro, namanya rezeki itu harus dijemput kemana aja bro. Iya, soalnya lu ada yang jemput. Nah, ya mau gimana bro? Lah ini kok berhenti bro? Bensinnya habis? Bensin, Masih ada. bensin orangnya bro yang habis lapar. Aduh, terus mau makan di mana di sini? Ini di depan mata kagak ngelihat. Ah, lu tahu aja gue baru dapat duit. Ya udah dah, gue juga lapar bro. Gitu dong bro, kita kan juga jadi semangat kalau kayak begini. Bener-bener lu bro. Aduh, kenyang bro. Thank you ya bro. Sama-sama. Emang selain kedua orang tua gua bro, lu juga orang tua gua bro. Soalnya lu sering ngajakin gua makan bro. Maksud gue tua banget itu muka gue. Wah, kurang ajar lu bener. Ya kan itu lu yang kesindir bro. Waduh. Tapi bro, satu lagi bro. Apa tuh? Mentanya juga dong. Tenang kalau itu timun. Timun sama tomat banyak bro. Ntar Lah? gue beliin pasar. Lu pikir gua kelinci apa Iya. gimana? Sama. Oh iya juga ya. Tapi kalau kelinci pakai baju ketat bagus juga ya. Wah, lu enggak. Daripada jauh mikirnya kita mendingan minum bro. Wah, udah nggak beres lu bro. Aduh. Kenyang, minum sekarang. Ya. Ih, padahal mah nganterin nggak seberapa bro. Ini ya karena kita temen aja bro. Jangan dipikir nggak seberapanya bro. Itu loh, lihat dong. Kazul? Gaby? Gaby bro, bener kan? Punya temen gue ini bro. Gue pikir tadi lu bohongan. Ternyata gini-gini. Banyak juga relasi lu ya. Emang lu pikir lu doang yang punya temen cewek? Gue kan fotografer bro, temen di mana-mana. Gaby gimana kabarnya? Baik, Kazul. Ya ampun. Kenalin Halo, dulu Kak. kali. Kepengen juga dikenalin. Iya dong. Aduh, nih kenalin temen saya nih. Gaby Halo, nih. Halo, Gaby. Saya Gaby. Stuart. Nih, Waduh. masih muda bro. Tunggu dulu. Ini gue lagi mikir nih. Kamu tuh kelihatannya kan masih muda banget ya. Kok temenannya sama yang dua begini ya? Wah, ini gak enak nih, Aduh. kedengerannya udah gak enak nih. Roman-romannya udah gak enak bro. Jadi kita dulu tuh nongkrong bro, nongkrong, ada komunitas gitu. Gue juga kan bukan senang F&B tapi suka makan bro. Oh. Nah, jadi kita tapi ketemu kalau gue lah. ajakin makan susah banget bro. Ya gue yang bayar mulu, Oh, iya. gimana ceritanya? Tapi kan pergaulan nggak mengenal usia ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong kamu tuh umur berapa sih? 21. Hah? 21. Jadi ingat masa muda bro. Lu 21 ngapain bro? 21 kira-kira gua Dia buka kafe bro, lu buka apa? buka buka. buka baju bro. Ah, yang enggak emang. Tapi Gaby, kalau ngelihat gitu ya kan dulu kan sempet emang mau punya F&B ginian, Iya. akhirnya terwujud ya? Iya, Akhirnya untung terwujud. terwujud. Iya. Dan ini kayaknya unik juga gitu ya. Tuh ya kalau kita lihat konsepnya apa sih? Konsepnya apaan sih sebenarnya ini? Konsepnya kita sih pengen bisa jadi tempat untuk event yang gede-gede. Aha. Bisa jadi tempat main juga nih kan. Kita ada Tamiya kan Oke. sekarang. Terus kita pengen jadi family cafe juga Oke. untuk anak-anak orang-orang WFH juga. Jadi luas ya marketnya ya Iya. kalau ngelihat konsepnya kan. Jadi memang tadi untuk event, family, kemudian juga playing room Playing juga room, ya. betul. Seru banget Iya. ya. Ini idenya dari siapa? Gap? Ide sih originally dari saya sama dari mama. 21 tahun udah punya ide untuk bikin kafe. Contoh bro. Contoh. Kreativitas tuh bro. Nah, lu jarang nemuin gua sama model-modelan game Iya nggak gini. bakalan, gue pasti gue jagain bro, teman-teman perempuan gue urusannya. Gue berantem ntar sama emaknya. Tapi tenang bro, ini
inspiratif banget sih Nah. buat gue ya kan. Gue tuh kalau ingat waktu gue masih 21 tahun, Ngapain? kira-kira gue lagi main PS. Nggak produktif lu ya. Tapi Gaby, apa-apa, ya. umur 21 tahun. 21. Umur 21 tahun itu kan umur-umur yang ya elah, masih mau hura-hura. Happy-happy lah ya. Happy-happy. Iya. Mau have fun kesana kesini, pergi kesana kesini. Kok kepikiran gitu loh buka kafe, usaha. Emang papa mama usaha? Papa mama kerja lah, usaha kerja. Kerja sendiri, terus kerja usaha sendiri. Berarti emang dipaksa sama papa mama? Kamu Enggak. juga ikut harus gitu? Oh Enggak. Enggak, dia cuma dipaksa sama gue doang. Iya. Emang passionnya ada di F&B? F&B, iya. Oh. Jadi dulu pas 17 tahun tuh, kan sebelum SMA ya, Hah? sebelum lulus Tunggu SMA. sebentar. 17 tahun. 17 tahun. Udah mikir buka Udah kerja. Udah kerja di? Udah 17 kerja tahun? di kafe dulu. Sambil sekolah. Sambil sekolah, sambil SMA, sebelum lulus. Jadi setelah after school gitu. After school langsung kerja. Tapi dia pernah cerita emang dia ini base-nya barista. Ya, biasanya barista. Maka akhirnya jadilah coffee Coffee shop. shop, betul. Tapi ini menarik banget loh, jarang loh. Mungkin kalau buat anak-anak muda yang sekolah di luar negeri, mereka udah terbiasa ya sambil sekolah gitu, mereka after that Sambil ada kerja. Ada kerja. gitu. Ya. Tapi kalau untuk di sini itu jarang banget, bisa dibilang langka. Dan Iya. ternyata Gaby 17 tahun, sekolah, pulang langsung kerja. Selama Iya. berapa lama itu? Selama dulu kan SMA aku wajib PKL. Selama 3 bulan yang diwajibin. Ketagihan. Oh. Ketagihan. Jadi 6 bulanan sampai setahun tuh. Sampai setahun pertama. Tuh. Jadi pengalamannya semua dari situ ya? Dari situ terus kan aku sempat pindah coffee shop juga. Pindah coffee shop kedua, ya udah belajar juga banyak di situ. Terus Berarti bukan sekolah dong ya, baristanya lebih ke otodidak di tempat ya, dari Iya. kerja praktek. Iya, kita langsung praktekin. Soalnya kan langsung masuk ke kafe gini kan langsung kerja. Jadi belajarnya di situ. terus kalau kita bicara kayak kafe begini kan nggak murah ya. Modal? Ya. Modal Modal. sendiri apa modal? Modal Apa kita ada inilah, ada kesempatan, ada yang mau kasih. Oh. Ya. Karena gini, karena kebanyakan juga banyak nih ya diperdebatkan ya. Orang ngomong, lu mah bisa usaha ini karena lu punya privilege Iya. gitu kan. Mungkin dari papa Nggak- mama, nggak dari mulai dari keluarga. nol, karena kan banyak juga yang dari nol, banyak yang punya privilege gitu loh. Tapi kalau Gaby sendiri tuh ngelihat orang-orang yang punya privilege sama orang-orang yang mulai dari nol itu seperti apa sih? Kalau menurut aku pribadi, aku kan sebenarnya mulai dari nol. Sangat-sangat mulai dari nol karena dulu aku bahkan nggak kuliah karena nggak ada biaya kan. Nah, jadi aku sangat-sangat mulai dari nol, tapi aku punya privilege yaitu orang tua aku sangat suportif gitu. Kan privilege macam-macam ya, nggak Iya. cuma uang. Iya. Itu sih. Jadi nggak hanya materi ya. Iya, nggak cuma duit. Oh tapi kamu ngelepas kuliah untuk kerja ya? Karena nggak ada Emang biaya nggak itu. ada biaya kan. Jadi ya udah kerja tuh dari tahun ke tahun. Tahun kedua mau masuk kuliah lagi masih belum juga kan, belum bisa juga. Terus tiba-tiba mau daftar lagi pandemi online. Jadi nggak jadi. Tapi menurut kamu penting nggak ya akademis ya? Soalnya kan kalau kita di masa-masa muda kita dulu asik. Oh sekarang udah tua. Wah dia langsung jauh-jauh Lu aja bro, jangan bawa kita. Aduh. Tapi kalau kita bicara soal orang zaman dulu tuh ya, sekolah itu penting banget Iya. gitu. Iya. Akademis nomor 1. Ya, Jadi Kalau kalau di keluarga? keluarga enggak sih. Enggak ya? Apapun yang kita lakuin, apapun yang anak-anaknya lakuin, disupport selama itu baik ya. Aha. Selama itu baik. Berarti Terus, orang tuanya Gaby ini Open-minded berpikiran juga ya? terbuka banget ya. Iya, Cocok untungnya, lu, cocok. untungnya. Lu jadi orang tua mungkin kayak orang tuanya Gaby nanti bro. Bro, makan gue yang bayarin. Oh iya benar. Minum gue yang bayarin. Iya. Tinggal duitnya Luar aja. biasa lu bro, Belum bener-bener. jajannya belum bro. Mentah maksudnya. Iya. Kan tadi udah ada sama tomat sama Minum dulu timun. ah. Minum dulu. Gaby, kalau kita ngeliat ini kan kafenya konsepnya banyak gitu ya tadi ya. Iya. Terus untuk makanan, untuk minuman di sini yang favorit apa? Terus siapa yang ngedesain? Siapa yang Menunya ya? menunya? Menunya, oke. Untuk menu minuman dan makanan, awalnya itu semua dari aku. Kalau untuk makanan dan minuman kan sekarang ada penambahan gitu kan, lumayan dikit-dikit. Nah itu dari staff-staff kita juga bantu input. Tapi originally dari aku. Oh jadi menu awal itu kamu yang setting semua? Iya, aku yang setting semua. Kamu emang hobi masak juga? Hobi masak, lumayan. Inspirasinya dari mana? Karena kan aku Untuk suka menu-menu, untuk iya, menu-menu, aku suka coffee hopping kan. Ah. Jadi kalau aku ke cafe A nih, oh ada menu ini nih, kayaknya lucu gitu. Aku suka
dulu kan belum kepikiran ya mau buka kafe. Oh lucu, ingat gitu. Terus difoto biasa lah. Terus dibikin aja sendiri. Oh, Coba-coba. di eksperimen Jadi ya. desain lah ya. Terus Tapi kreatif banget ya, berarti ya. Di Kreatif. usia 21 Hobi. tahun bisa berpikir kreatif gitu loh. luar Ada yang di biasa. rumah aja bro, bikin video. Coba dong. Bukan anak motor. Tapi gini, kalau kita bicara 21 tahun, memang luar biasa punya usaha gitu ya F&B. Tapi lebih luar biasanya lagi di tengah pandemi. Oh iya benar. Di tengah Karena- pandemi kok berani? Ini tapi Iya, udah iya. berapa lama? 2 bulan. Hah? Ini baru 2 bulan? Baru bulan kedua. Lagi benar-benar- dahsyat-dahsyatnya. Iya. Pandemi kok bisa berani sih milih? Padahal kan orang banyak pasti perhitungan, waduh, nggak bakalan inilah, inilah, itulah. Karena investasi untuk bikin kayak begini kan nggak kecil ya, Betul. bukan sesuatu yang kalau misalnya kita gagal ya udah gitu. Nah. Kita rugi oke lah buat belajar, nggak bisa begitu kalau untuk bikin kafe seperti ini gitu. Kenapa kok Gaby itu punya keberanian untuk bikin kafe di saat Di tengah pandemi? pandemi. Oke. Kalau pertama sih idenya kita ya untuk membantu kan sekarang lagi WFH, terus lagi pada kuliah online semua. Dan kita kenapa pilih di sini juga? Soalnya di sini belum ada kafe yang senyaman ini. Untuk sementara nih belum ada kafe yang senyaman ini gitu. Kita mau provide tempat yang nyaman. Dan kalau kita pandemi, pasti kan kalau kita cari kerja kan susah banget ya, lagi pemotongan karyawan. Jadi kita daripada diam di rumah aja, udah pasti nggak dapat apa-apa kan. Tapi kalau kita do something, kita try something new gitu kan, pasti kita at least 50-50 lah, the chance untuk berhasil. Tapi kan ada risk tuh yang Betul. Kemungkinan tuh jadi lebih besar. Karena kan pandemi orang lebih takut untuk keluar, untuk hangout, untuk chill gitu. makan di tempat. Iya. Makanya kita kasih outdoor space yang sangat-sangat luas kan, dibanding indoornya. Karena kita tahu banget resiko itu. Jadi ada porsi outdoornya bro. Iya. Nggak sembarangan buka. Minum dulu bro, minum daripada sembarangan. Wah lu. Tapi seru ya. Bisnis kafe ini seru ya. Seru. Karena kamu memang suka ya. Betul. Ada passion di situ ya. Betul. Tapi partneran jadi ceritanya. Partneran. Kamu sama partner in charge full di kafe. Aku in charge full. Kamu in charge full Aku yang every in charge day. full. Every day. Keren, every bro. day. Bukan sembarangan bikin kafe. bro. Ini bukan cuma oke, udah ada duit, buka, duit, buka buka. gitu. Ini Nggak dari bisa. A to Z-nya kamu udah tahu lah ya Iya, untuk betul. ngerunningnya. Hebat. Tapi Keren sih. tadi manajemen resiko, pasti kan ada ya manajemen betul. resiko tuh. Udah pasti baru 2 bulan namanya usaha, minimal 3 bulan baru kelihatan. Ya, Pasang betul. surut lah Pasang ya. surut. Betul. Mas, sekarang gimana kondisinya? Sekarang ya begitu lagi pasang surut. Tapi kan kita percaya lah everything's going up ya. Aha. Jadi emang mungkin kita masih di bawah, tapi kan the only way is up. Gitu. Oh, Kita pelan-pelan naik lah. Optimis bro, Optimis. Tuh, bro kayak lu. Iya dong. Boleh sekarang di bawah, nanti kita ke atas. Bicara ke atas, aus lagi bro. Tapi gue pengennya ke atas naik tangga, bro, biar nggak capek. Emang Salah ya, bener-bener gak ada usahanya jadi laki lo. Nah, tapi keren. Dia tadi sebelum bikin ini dia juga udah survei gitu loh. Karena ngelihat kan bahwa di sekitar sini tuh belum ada kafe yang Benar. bagus. Berarti itu satu proses ya? Iya. Bukan cuma, gue punya lahan nih, atau gue punya duit nih segini partnernya atau Gaby-nya. Kita buka yuk gitu, sembarangan buka. Kan banyak sekarang anak-anak Iya. muda, pokoknya, lihat di situ rame tuh, di sana rame tuh. Ayo yuk, kita buka yuk gitu. Kita buka, ini gini, tanpa survei, tanpa juga ngelihat market, tanpa juga melihat daya beli di sekitar. Kalau Gaby? Kita emang survei pertama, itu udah pasti. Kita survei market juga, how strong the market bisa belanja ya. Ini yang survei tim atau kamu sendiri? Aku, dulu kan karena emang belum ada tim kan. Oh. Jadi masih aku sendiri. Gila bro, semuanya Niat di ya? umur 21 tahun semuanya dikerjain. Kan passion, makanya Oke. buka bisnis tuh sesuai dengan hobi. Kalau Iya. nggak bisa. Nggak bakalan bisa Nggak ya? bakal tahan lah. You have to do what you like gitu Iya, ya. betul. Tapi lu Gimana, jangan bro? Bahasa buka. Inggris gua jago nggak, Nggak bro? jago, tapi lu jangan buka Buka yang mana, bro? bisnis sesuai passion lo. Bahaya itu bro. Gua bingung, bro, nanti izinnya soalnya. Tapi gini, Gab, tadi udah kita bilang di usia muda masih buka orang waktunya senang-senang gitu ya. Itu Gaby mau gitu. Jatuh bangun. Tadi dibilang baru 2 bulan untuk buka ini. Sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya Memang kita harus cari duit. betul. Nah, tapi itu utama. ya, tapi Iya, betul. dengan usia 21 tahun Iya, loh. karena kamu tuh kehilangan
waktu senang-senang kamu? Waktu... Itu kalau kata kita, kalau kata Ya, Gaby? enggak juga. Nah, Di sini itu. I'm having fun juga. Tuh. Gitu bro. Jadi memang harus punya passion di pekerjaan. Jadi ketika dibilang, wah lu waktu lu hilang, enggak, gue senang-senang juga. Oh. Berarti gue mesti senang-senang bisnis apa nih? Naik motor kali ya bro ya? Ojek berarti Oh, bro. Ojek. Iya benar-benar. Iya. Ojekin lu mulu udah. Tapi gini Gab, Gaby, ini kan kalau kita bicara umur 21 lagi bersemi-seminya nih. Oh iya benar. Apa tuh? Cari cowok. Wah, gue udah tahu nih Nah, menjurus ini kemana nih pertanyaan lu. Enggak, gue nggak om-om gitu bro. Aduh. Kan lagi cari-cari cowok gitu, senang-senangan gitu. Ngurusin kafe begini kapan waktunya? Iya. Apa cowoknya dibawa ke sini? Jangan diajak kerja juga lagi. Jangan-jangan. Iya. Juga enggak. Ya apalagi kan dia everyday ya. Iya. Artinya kamu tuh waktu personal kamu tuh hilang loh ketika kerja kayak Iya, begini gitu. betul. Gimana Gaby ngelihatnya? Yang pasti manajemen waktu. Aha. Terus ya udah disempetin misalnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali 2 apa minggu nih jalan sekali, sama cowoknya? Jalan. Ya pacar aku kan juga bisnis. Oh. Jadi kita sama-sama sibuk, emang sama-sama nggak bisa. Salah lu nanyanya bro, jadi ketahuan kan dia punya pacar. Lah emang bagus Iya. dong gitu. Berarti ya siapapun nanti cowoknya harus ngertiin Gaby. Saling support Oh. ya. Ah, saling Karena support. kalau pasangan yang baik itu bisa menciptakan hubungan yang juga baik Benar. gitu kan. Nah, Mantap. Gaby, kalau Gaby sekarang kan bisa dibilang salah satu apa ya milenial, tapi berani juga buka Buka apa nih? Buka usaha, lu macem-macem aja lu pikiran lu. Udah makan kenyang, ngantuk, Ngantuk bro. pikirannya enggak lagi. Enggak, kan kita buka, Gaby buka usaha, ya kan, milenial juga. Tadi juga sempat kita bahas bagaimana kalau Gaby di tengah pandemi gini luar biasanya berani. Bukan kafe pinggir jalan bro, Iya. yang cuma modal sepetak tiba-tiba dia jualan. Oke lah kalau itu mungkin berani. Tapi dengan kafe yang lumayan gede, investasinya lumayan gede gitu. Gaby ngelihatnya gimana sih? Penasaran juga gitu loh. Jadi kayak ini apa ya gitu? Apa yang dilihat Gaby dengan buka usaha kayak Buka begini? usaha di tengah pandemi ya. Iya. Yang pasti usaha yang serius hasilnya juga pasti nggak main-main lah ya. Nah, kalau Iya, tapi kan itu harus diikuti juga dengan kesabaran. Baru 2 Iya. bulan loh. Tapi gini bro, kalau dari yang gue tangkap gitu ya, apalagi kalau ngelihat tadi cara Gaby ngomong ya, dia terlihat sangat optimis gitu. Nah, Jadi optimisme itu dia, perlu ya. she know what jadi dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi ketika dia optimis, dia tahu apa yang dia lakukan. Keterbatasan itu pandemi lah, terus Iya. kemudian biaya atau apapun itu kayak Nggak ada. nggak ada. Iya, kayak nggak ada. Buat dia. Gimana bro? Gue menerjemahkan Bahasanya bahasanya. pinter bro, gue amazed loh. Dari tadi gue bukan amazed sama lu Gap ya, sorry ya. Gue ngeliatin temen gue ini barusan ini. Baru kali ini dia bisa Kan ngomong ketularan begini. lu bro. Iya juga Sering sih. antar jemput lu. Iya benar. Tapi yang menarik sebenarnya Ya. bro adalah ketika dia buka bisnis ini, oke dia memang backgroundnya kan barista Barista, ya. betul. Tapi coffee shop itu kalau kita lihat sekarang itu terlalu tren sampai jadi ngejamur Nah. gitu. Nah saat sebuah bisnis itu sudah terlalu banyak, bisnis itu kan jadi menarik ketika bisnis itu langka. Jadi Iya. demand-nya juga, ketika supply-nya terbatas, demand-nya tinggi. Tapi ini kan coffee shop banyak Banyak banget. di Kalau mana-mana. kita lihat, kita muter Jakarta nih. Iya. Biasa, gue kan anak motor nih. Iya. Jadi setiap 1 kilo Muter pasti doang ada. kan? Pasti ada coffee Muter shop. doang kan? Muter doang, Nah. Pusing. jemput, abis itu antar lagi. Nah, tapi kita setiap jalan 1 kilometer tuh pasti akan ketemu coffee shop inilah. Iya. 1 kilometer lagi coffee shop inilah gitu. Dengan konsep yang macem-macem gitu loh. Jadi kamu tuh kenapa sih kok tetap kekeh memilih coffee shop? Harusnya kan kamu yang punya basic memasak, kemudian pernah bisnis catering juga ya? Iya, pernah coba. Bisa coba hal-hal lain kan, tapi kenapa kok tetap kekeh ke coffee shop? Karena kan coffee shop itu kan baru booming mungkin di 5 tahun belakangan ya. Aha. Apalagi di saat WFH ini kan lagi langsung booming banget kan. Dulu kita tahu coffee shop apa sih? Cuman yang mahal-mahal aja ya, kan. Yang brand luar ya. Yang brand luar aja tuh Ya. yang mahal gitu kan. Terus Waduh kalau- bro, batuk bro. Minum bro. Iya udah. Makanya kasih duit aja dong. Tetap ya. Kayaknya dalam hati lu nih kapan keluar gitu ya? Aduh, benar-benar lu. Oke. And then? ya. Terus menurut aku 5 tahun belakangan ini market Indonesia tuh masih banyak banget yang buat dijangkau lagi gitu ya, yang buat suka sama kopi. Karena aku juga kan dulu awalnya nggak suka kopi.
barista Awalnya tapi nggak suka kopi gimana ceritanya? Iya. Terus Tapi nyobainnya memang- gimana? Memang harus begitu, Bro. Kalau dia barista dia suka kopi, Habis dagangannya. Iya bener sih. Betul. Aduh. iya kan? Gimana sih? Itu teknik dagang, Bro. Cari yang nggak suka ya. Tapi gimana ceritanya? Kok bisa barista nggak suka kopi? Gimana Iya juga ya, cicipinnya? lucu juga ya. Iya. Jadi dulu kan 17 tahun. Aha. Dulu kalau minum kopi mules gitu kan, mules, pusing. Oh, asam lambung. Nggak Iya, kuat. nggak kuat Nah. gitu kan, kaget. Terus masuk ke coffee shop nih, mau nggak mau dong. Iya. Mau nggak mau kita nyoba kan. Pas nyoba, oh lama-lama enak. Terus banyak hal yang bisa dieksplor, jadi suka. Dulu Tapi tadi poin dari yang Gaby ngomong artinya tadi kalau kita ngomongin soal coffee shop, kamu masih pede ya bahwa Masih marketnya pede. itu sangat besar. Sangat luas. Karena memang kalau kita lihat belakangan nih kopi ini udah jadi lifestyle, Bro. Iya. Iya, betul. Bukan Jadi pagi-pagi kebutuhan. orang beli kopi dulu sebelum ke Nah. kantor, makan siang, habis selesai makan siang kita ngopi gitu. Iya. Mungkin kalau di zaman lu kan cuma buat supaya nggak ngantuk kan? Beda ya? Sama nggak zaman kita, Bro? Kayaknya situ duluan deh ya. Ya tapi karena lifestyle-nya itu ya, Iya, mungkin benar, udah jadi lifestyle. marketnya Iya. jadi besar ya. Iya, marketnya jadi gede. Gimana? Terus Bro? tapi kalau Gaby tadi ngomong catering, catering rumahan, Catering rumahan dulu. berawal dari situ. Iya, pertama kali bisnis makanan Hah? di situ. Oh, bisnis pertama ternyata catering. Iya, catering. Tapi Itu at pandemic era juga. Pandemic era juga. Tapi kan jauh bro sama kopi. Lumayan Oke, sih. oke, ada hubungannya dengan makanan, dengan nasi apa sih. Tapi kopi itu satu hal yang beda gitu karena orang yang ngopi pasti tahu rasa gitu. Iya. Nah, Bro, ini gue kayaknya juga bisa ini karena gue juga gemar minum kopi gitu ya. Aha. Kopi itu sekarang ada specialty, Aha. ada yang kopi kekinian. Nah, Ya. Oke. Kalau biasanya yang specialty, kopi specialty itu memang soal rasa kan. Ah, ah. Iya. Nah, itu biasanya memang orang-orang yang ya generasi-generasi lama gitu lah, Bro ya. Oke, terima kasih loh. Terima kasih. Tapi kalau yang segini, yang sekarang ke sini ke Oh, sini, ke situ ya. Iya, ke situ. Oke. sekarang kopinya lebih kekinian, Bro. Taste-nya Iya. itu hampir sama ya semuanya ya. Ya, kan ada manis-manis juga semua ya. Nah, Gitu, tapi ya, bro. satu hal yang dua hal yang bertolak belakang ya, makanan dan minuman. Tapi untuk makanan ini sendiri, otodidak tadi belajarnya. Otodidak. Dulu tuh jualan salad buah. Kan Oke. dulu lagi booming juga tuh Ah, salad buah. salad buah, iya, iya. Terus risol. Aha. Oh, dulu semua kayak jual risol tuh. Tapi gue gak kebayang loh bro, dulu jualannya salad buah, risol, tiba-tiba Lari ke kopi. Lari bukan kopi. dari kopinya, tiba-tiba punya coffee shop. Kan Gimana ceritanya bro? Itu namanya jalan Tuhan, Bro. Garis tangan Tuh. itu gimana? Gesangan mungkin Ya ya. Pernah kalau gua kebayang nggak nggak? bisa, Bro. Naik ke motor tiba-tiba punya bengkel motor gede. Bisa bro, Bisa. saya bilang gak bisa. Tambal ban bro. Terus tapi udah pernah kebayang gak sih punya, oke someday gue akan punya cafe gitu. Cita-cita. Iya cita-cita iya, Cita-cita, tapi iya. pernah kebayang nggak jalannya ke sana? Kebayang tapi tidak secepat ini. Oh. Jadi kamu memang benar-benar cita-cita. Kita kan waktu gua masih inget banget cita-cita gua pertama itu jadi polisi. Oke. Nah, Jangan bro. Kenapa, Bro? Jangan. Kan naik motor juga, Oh Bro. iya benar juga sih. Enak kalau nyegetin wanita. Nah, itu yang gue bilang Bilangnya jangan. enak, bro. Jangan bro. Tapi kamu tuh benar-benar jadi cita-cita awalnya itu pengen punya kafe. Begitu masuk ke dunia kopi terus suka langsung oke, gua mesti punya kafe nih one day. Keren. Dan diwujudkan ya. Iya. Dan Kita- terwujud. Dan semua itu berawal dari mimpi berarti ya? Semua usaha Iya. itu berawal dari mimpi. Tapi ingat, sebelum mimpi apa, Bro? Apa bro? Tidur dulu, Bro. Betul. Belum dulu. Biar jangan marah-marah, Bro. Bukan marah-marah bro. Bi, ngerjain ini tuh. Ada orang Oh di iya, sini. sorry bro, lupa. Aduh, nggak hilang-hilang. Suka Ini kan lupa, juga bro. temen gua bro. Oh iya, iya. Aduh, Ya lu kan kan, juga baru kenal. Namanya juga bawaan, Bro. Iya, benar. Tapi Gaby tadi kan udah ngomong ya, 2 minggu sekali ketemu sama Iya. pacarnya, terus kehidupan pribadinya itulah ya gitu. Tapi kalau dilihat gitu ya, emang support si pacarnya, tapi nggak pernah komplain apa? Gila lo kerja mulu ya. Ya soalnya Waktunya buat ngomongnya gua tadi kapan? tiap hari kan ada di Iya. sini. Di bulan-bulan awal tuh setahu gua kalau punya restoran tuh harus benar-benar incas soalnya. Iya, betul. Makanya Nah, jadi- setiap hari di sini kan. Pasti Nah, kan terus? komplain dong. Iya, pasti ada. Enggak komplain. Nggak Soalnya kan komplain sama sama-sama
sama-sama punya kerjaan, sama-sama sibuk. Oh, jadi komunikasi via media sosial aja Media, gitu? media sosial, kan sekarang bisa video call. Komunikasinya harus jalan, bro. Betul. Iya. Supaya hubungannya tetap langgeng. Nah, soalnya dia pasti jago kalau komunikasi. Kalau in charge di restoran gini kan, pasti Ketemu dia banyak ketemu orang. banyak Iya. konsumen. Dan itu kan communication sangat penting Sangat dong. penting, betul. Kamu pernah nggak sih handle situation di mana tamu tuh tiba-tiba komplain? Wah, ini misalnya kopinya nggak enak Iya. atau makanannya asin gitu. Kalau di sini untungnya belum ada yang komplain. Tapi kalau di kafe-kafe lama, waduh, Banyak banget. Sering. banyak. Iya. Tapi dengan usia muda gitu gimana nge-handle-nya? Kalau kita yang kayak teman saya hampir 40 itu udah biasa ketemu yang kayak begitu. Makanya. Jangan sampai gue bocor nih. Gimana sih nge-handle-nya? Ini usianya muda loh. Terus ketemu misalnya yang usia 30, 40. Mbak, ini gimana sih masaknya? Asin tahu gitu. Iya. Terus gimana? Kita pertama say sorry lah, ya pasti. Karena kan customer, gimana pun customer adalah raja ya. Jadi kita say sorry aja. Oh. Terus ya udah kita kasih kompensasi, misalnya mau diganti nggak, mau di refund mungkin atau apa. Jadi terlepas sebenarnya apa yang dia komplain itu nggak kayak begitu, tetap say sorry ya? Tetap say sorry, iya. Emang kalau makanan kan tricky ya. Ada yang di lidah orang enak, di lidah kakaknya enggak gitu. Tapi tadi ada yang menarik loh. Apa tuh? Customer tuh raja. Tapi gimana menurut Gaby nih ya, kalau ada yang bilang, dia nggak setuju sama bilang customer itu raja. Karena customer, pemilik, sama-sama menguntungkan. Ya. Jadi Ya. customer, Ini dua arah ya? Ya, harus dua arah. Gimana ngelihatnya gitu? Karena kan kita di sini di service department, Ya. yang pasti service kita harus bagus, itu Aha. dulu aja. Kalau produknya nggak bagus, tapi service-nya bagus, orang bisa balik lagi. Ya. Kalau servisnya udah jelek, itu mau seenak apapun itu nggak bakal, mereka nggak akan balik lagi. Sekarang kalau kita lihat ini F&B ini jauh lebih kompleks ya. Iya. Restoran tuh bukan hanya serve makanan Makanan atau enak. minuman, tapi soal serve-nya juga penting, Iya. ambience-nya. Betul. Itu kan headache banget ya. Ya. Pelariannya Gaby apa? Kalau orang kan, misalnya, nggak usah jauh-jauh deh, fotografer, bosen nih foto, kerja mulu apa segala macam. Ada jenuhnya ya, Bro, Ada ya? jenuhnya. Iya. Ya udah, liburan yuk gitu. Ya udah, apa yuk gitu. Tapi kalau waktu lu jenuh nggak pernah telepon-telepon gua, bro. Ya lain bro, masa gue bawa laki? Oh, iya. Aduh, gue mau liburan bro, bukan mau kerja. Cek aja kali, bro. Iya. Escape-nya apa? Escape-nya traveling lah. Traveling tipis-tipis lah. Oh, traveling tipis-tipis. Traveling tipis-tipis. Iya. Kemana travelingnya? Ya paling keluar kota. Di masa pandemi gini kan nggak gampang. Iya, tapi kan bisa lah ya, maksudnya naik mobil jalan aja gitu. Oh. Dan juga kadang-kadang tuh traveling itu kamu ini ya jadi lebih imajinatif ya. Iya, betul. Karena kamu dapat banyak ide di sana ya. Iya. Kita kan Dan- di suasana yang beda kan. Dan pengembangan menu juga bisa datang dari sana Iya, kan. betul. Betul. Tapi Coffee kamu tuh- hopping juga traveling kan. Kamu tuh sekarang lagi ini nggak sih lagi punya apa? Punya target gitu mau ngembangin menu, mau bikin apa gitu di tempat kamu yang baru nih. Ya, kita per bulan Maret sih ada perubahan menu. Gitu. Ada tambahan menu lagi. Biasanya tuh polanya gimana, Gap? Kalau misalnya oke, kita mau masukin menu ini di bulan depan gitu. Nah, polanya sampai makanan itu ready to serve kepada konsumen itu seperti apa? Kita pertama misalnya ada ide nih dari siapa, dari staff aku, dari aku. Kita coba, kita beli bahan, kita tes sampai enak, kita tetepin resepnya, terus udah. Biasa kita setiap bulan sih, kita review mana yang laku, mana yang nggak laku, apa yang mau ditambah. Berarti baru 2 kali review dong? Iya, Kan baru 2 dua kali bulan. review, betul. Nah, kalau bicara mengenai apa menu apa gitu ya, banyak ide yang masuk gitu ya. Terus tapi kalau kita bicara kompetitor tadi udah dibahas sama Stu juga kan, banyak banget coffee shop. Tapi kompetitor yang kayak gini, gimana Gaby menyikapi gitu? Dalam artian gini loh, biasanya customer itu datang, misalnya oke, satu gelas ini harganya 20.000. Di tempat yang udah established, orang udah tahu rasanya, ini 20.000 juga gitu. Orang akan lebih prefer ke sana ya. Betul. Gimana caranya Harus punya Gaby? uniqueness Nah, kayaknya. Iya, yang pasti pertama di service itu sangat-sangat aku utamain di sini. Terus ambience juga. Tuh, kalau emang harga tuh kita nggak bisa lah nge-push sampai yang paling murah, kita nggak bakal bisa. Yang Ya. ada kita nggak maksimal kan. Jadi menurut aku ya udah dari service kita, terus dari event-event yang bakal ada gitu.
Tapi kalau kopi itu marginnya itu sebenarnya berapa persen sih, Gap? Kalau Margin. ngomongin dari HPP-nya gitu. HPP. Aku pokoknya mentok-mentoknya di 40-35% gitu. Itu udah termasuk standar yang oke ya? Untuk... Iya, itu masih oke lah segitu. Dan itu nggak gampang loh. Jadi dihitung bro, bijinya Iya. bro. Mesti ke kebun sana. Wah, yang enggak aja bro. Wah, itu mah nggak ada urusannya bro. 1 biji, 2 biji begitu gimana kelarnya bro? Bro, tapi ngomong-ngomong bro, bisa dapat kerjaan juga nih dari GB. Soalnya Nah. sekarang tuh kalau kita lihat menu-menu restoran tuh juga apa Betul. keren-keren gitu fotonya Iya. bro. Karena itu Foto. yang akan mengundang orang kan. Iya, betul. Itu tampilan pertama gitu. Iya, betul. Peran medsos untuk Gaby sendiri untuk KKV ini gimana? Nah, bener tuh. Sangat-sangat penting sih. Sangat-sangat Kayak penting. gimana, seberapa penting dan kemudian gini bro, ada presentasi gitu kan, promosi di medsos, terus promosi dari mulut ke mulut, Iya. terus ada promosi sendiri untuk customer yang pernah datang dan akan balik lagi. Iya. Presentasinya besaran mana? Persentasenya sebenarnya besaran masih di media sosial. Mm-mm. Karena sekarang semuanya pakai media sosial kan. Oke. Terus kita bisa ketemu aja gitu, maksudnya lagi buka sosmed nih, gue mau kesini gitu. Dilihat, oh bagus ya, di foto-foto bagus. Itu yang menarik orang kan untuk datang. Kalau kita ngomongin soal anak-anak muda zaman sekarang, itu sosial media itu emang jadi sebuah kendaraan yang sangat penting. Iya, bro. betul. Jadi memang itu tempat platform untuk selling anything gitu ya, termasuk ketika usaha-usaha kayak gini. Iya. Tapi kalau ngomongin soal anak muda nih, ada banyak yang menarik. Apa tuh? Apalagi kan dia anak muda juga ya. Ah. Tapi kayaknya gua agak kebelet dulu. Emang Benar, kerjaannya oke. makan, Nanti kita lanjutin. minum ke belakang. Sorry ya Gaby ya, temen gue tuh emang aduh bener-bener deh. Nggak apa-apa. Tapi masih the best sih. Masih Dia the best. masih mau nganterin Wah, mana-mana. gua kelewatan apa nih? Lu kelewatan, gue bilang tadi lu emang tuh emang bener-bener. Lu bro yang kelewatan bro. Gua Kenapa? sekarang udah dari toilet, masa nggak dikasih minum lagi? Habis bro. Enggak bro, bercanda. Tapi gini, Gaby, ini kalau sekarang eranya milenial, eranya anak muda gitu ya. Era-era kita-kita lah ya. Gimana kita bilang bro? Kita-kita bro. Waduh. Tapi Gaby tuh ngelihat anak muda zaman sekarang gitu ya. Nggak usah lah yang di atas gitu, yang seumuran sama Gaby. Gimana sih? Banyak yang cuma ya udah tadi dibilang ada privilege dari orang tua. Ya udah Dan gua ngapain? Gua mau gini ngapain? loh, Banyak duit, kalau- ada ini, ada itu. Soalnya kalau kita lihat ya, kita bandingin zaman dulu sama zaman sekarang gitu. Anak-anak muda sekarang itu punya banyak privilege untuk making money. Iya. Gitu. Dengan Sangat-sangat adanya banyak. YouTube ya kan, dengan adanya sosial media. Gamers saja sekarang bisa menghasilkan banyak uang Sangat gitu loh. banyak. Jadi Iya. nggak tahu ya, gue merasa bahwa kok kayaknya sekarang mentalnya anak-anak muda itu jadi pemales karena mereka dengan cara yang gampang gitu bisa dapat duit gitu loh. Tapi, Sementara sebenarnya nggak semua kayak begitu. Iya. Salah satu contohnya Gaby Nah. gitu kan. Gaby ngeliatnya gimana? Kita mah sama-sama making money ya, cuman in different fields aja. Kan ada yang di bagian sana. Kelihatannya gampang tapi nggak segampang itu. Sosial media, semua, YouTube, gamers juga kan kalau nggak jago, Iya. kalau benar nggak bisa berkonten juga nggak bakal dapet duit. Ya juga tuh bro, bener juga bro. sih. Ini orang positif. Iya benar-benar. Temen gue positif orangnya bro. Tapi kalau PCR jangan sampai positif ya bro. Nah, Negatif kalau Iya, itu. lagi Kalau pandemi. kalau itu positif kita bahaya semua bro. iya. Tapi gue setuju sih, emang Ki, mungkin kita terlalu berpikiran sempit ya. Iya. Jadi memang ya nggak gampang juga apa yang mereka lakukan mungkin ya. Iya, Baik itu jadi gamers, jadi influencer. Tapi mentalitinya loh Gaby, kalau mereka melakukan sesuatu dengan gampang itu kayaknya gampang banget. Easy mereka. money gitu ya? Iya. Easy money. Gampang banget gitu. Sementara gue naik motor keliling satu Jakarta nggak dapet tuh duit dari dia doang nih dapetnya. Ini gimana ngelihatnya mental-mental anak muda yang seumuran Gaby? Banyak loh. Mungkin kalau kita bisa bilang dari 20 atau dari 50, kita pick up gitu ya, dari 50. Mungkin yang kayak Gaby itu cuma 2-3 orang. Di umurnya Gaby ya, 20-21 Ya, maybe tahun. 20 or 30% ya. Cuma 20-30% yang mau begitu. Terus dengan Gaby kayak begini gitu, ada message nggak yang mau coba dikasih ke teman-teman yang seusianya? Sosial. Kan biasa kalau seumuran anakku nih tahun ini baru lulus nih, Ah. ya kan? Lulus kuliah ya? Lulus kuliah, betul. Yang pasti apapun yang dilakuin itu
ya kalau kita kan we have to have a goal gitu kan, kita harus punya goals. Ya udah lu persiapin aja sampai apa yang mendekati goal itu, karena kan sukses itu datang kalau kesiapan ketemu dengan kesempatan. Oh, yes. Itu bro, dengerin bro. Umuran segini bisa ngomong begitu, bro. Makanya gua juga bingung. Filosofi lo apa itu, bro? Filosofi gua bro, kemana wanita pergi, gua akan datang. Waduh. Jangan. Ya, Kalau tapi- gua siap terus bro, kesempatannya nggak datang. betul. Tapi Gaby percaya luck atau Gaby percaya kerja keras? Hard work. Kenapa? Kerja keras. Keberuntungan Karena juga kadang Wah lu mental anak muda juga lu bro. emang masih muda, bro. Maaf nih. Harus kerja keras ya. harus kerja keras lah. Tapi Kalau, tadi kan dia juga ngomongin soal goal ya. Goalnya Gaby apa? Ya, After setelah this. Dan ini cafe juga gitu. Tentang goal dari cafe ini kemudian juga goal jangka goal panjangnya. long term ya. Kalau aku sih sekarang goalnya ya untuk kafein gitu. Sekarang kan jadi masih cafe only, cafe and resto. Kedepannya pengen jadi roastery, terus pengen jadi supplier untuk beans juga gitu. Oke. Pengen jadi roastery, pengen banget. Oh itu mesti belajar soal kopi loh. Iya, belajar tentang roasting. Jangan-jangan nih, berkebun nanti lama-lama. Jangka nggak panjangnya? apa-apa. Kalau kita punya Hah? kebun kopi juga nggak masalah. Jangka panjangnya selain itu? Emang nggak punya. Maksudnya, oke, setelah dari kafein, ini goals gue udah tercapai, gue mau punya roastery, gue punya ini, gue punya itu, tapi di sisi lain kehidupan kan nggak melulu it's all about making money. bisnis ya. It's not, tidak semuanya harus cari duit, tidak semuanya harus kerja, tidak semuanya harus kafe. Ada nggak sih Kalau goals gua lain? tentang duit bro. Enggak, bro. Udah, bro. Enggak. Goals lain. Aku tuh suka banget pantai. Suka banget pantai. Oh, pantai? Iya, suka banget pantai. Mau bikin kafe di pantai apa gimana? Enggak, pengen cobain pantai-pantai lah di setiap negara. Oh. Semoga tercapai. Tapi untuk bisa melakukan itu Harus kerja Harus keras. punya uang, betul. butuh uang. Iya. Betul. Tapi nama kafenya dia tuh keren ya. Kafein. Catchy banget. Ah. Kafein gitu kan. Kafein Itu- kan kopi. Ah. Terus kafein. Kafe masuk Iya, kafe bro. Iya. betul. Iya kan? Nah. Keren banget. Itu Hebat, idenya hebat, dari hebat. mana? Ini dari mana inspirasinya? Awalnya mama kasih nama. Oh. Mama kasih nama, terus kayak oh ya oke juga ya. Jadi orang kayak masuk nih ke kafe kita gitu. Tapi kamu tadi kan juga sempat ngomong soal parents itu supporting banget ya. Iya, sangat-sangat supporting. Seberapa besar sih peran orang tua, ibu ataupun papa ya dalam karir kamu, dalam bisnis yang kamu bangun? Eh, Kamu bisa nggak sih ngejalanin ini tanpa dukungan mereka? nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kan ya pasti doa orang tua, ya kan, doa, terus support lah, mentally support. Soalnya kan bangun kayak gini kan capek ya. Terus kalau misalnya kita nyampe rumah masih diomel-omelin gitu misalnya, tapi ini kan untungnya enggak. Jadi sangat-sangat penting. Deket banget sama papa sama Dekat mama? banget. Dua-duanya? Dua-duanya. Kalau boleh milih lebih dekat kemana? Nggak bisa dong. Ya enggak, kan Nggak biasanya bisa. anak cewek dekatnya sama bapaknya. Anak cowok biasanya dekat sama ibunya. Tapi susah bro pilihannya kalau disuruh milih papa sama mama. Bukan Kalau suruh dia milih. kalau dia disuruh milih lu sama gua, dia cepet milih gua. Masa? Nah, Tapi- tapi gimana? Kedekatannya Deket banget. sedekat apa sih? Kayak temen ya bahkan. Oh gitu. Iya. Ada yang suka bilang kita kayak cici adik, aku sama mama. Aha. Oh, oke. Oh. Jadi tapi memang berarti peran- curhat juga dong, curhat. Iya, curhat dong. Oh. Jadi peran orang tua itu sangat besar ya. Sangat. Kamu ngerasa bahwa kamu nggak akan bisa ngelakuin ini tanpa Ya. orang tua. Betul. Itu supportnya bukan materi atau Knowledge Men- atau apa? Apa mental? support sih. Lebih ke mental support. Tapi kan that's the most important ya. ya? Aha. Kalau kita tidak baik-baik saja kan nggak bisa mikir lah. Saat kamu ketemu masalah juga di Iya. kafe, kamu banyak. Padahal Banyak. sebenarnya mungkin orang tua nggak terlalu paham juga kan soal kafe. Enggak sih, nggak paham. Tapi itulah hebatnya orang tua. Tapi gini bro, gue masih nggak habis pikir ya, Gaby juga ya. Gaby ini kan dulu yang gue tahu waktu kita sempat nongkrong, terus ngobrol, traveling sukanya, dan itu emang Iya. benar kan? Iya, Traveling. Terus, out of nowhere, suddenly, buka kafe. Buka kafe, terus belajar otodidak. Hmm. Bro, belajar otodidak tuh nggak gampang. Berapa lama belajar otodidak? Aku belajar selama aku kerja kan, Iya. and still ongoing juga di sini. Itu 4 years. 4 tahun? Iya, 4 tahun sampai akhirnya oke, gue udah bisa buka nih. Gitu. 4 tahun lah. Ya karena hidup itu selalu belajar bro. Betul. Setuju, tapi Setuju. jadi barista yang nge-mix kopi sama nge-mix
segala resource yang ada, mulai dari Iya. SDM, mulai dari gimana treat pelanggan, customers, terus gimana create minuman, makanan, itu beda. Ya. Dua Jangan hal yang lupa, berbeda. dia juga nge-mix hati konsumen-konsumen pria. Nah, supaya setiap saat datang ke sini gitu ya. Gimana? Itu kan sebenarnya kita bisa, aku nge-YouTube juga sih. Biasa aku nge-YouTube juga how to treat customers gitu kan. Terus menu juga, menu kan banyak. Sebenarnya kita bisa, oh ini kayaknya oke nih buat kita jual di sini. Ya udah kita coba racik, kita coba eksperimen. Nah, itu privilege-nya anak-anak muda juga zaman sekarang. Berani. Enggak, kalau lu bicara soal zaman dulu, Bro. Mau belajar otodidak itu juga susah. Karena mau lihat di mana? Internet aja kagak ada. Pengalaman Iya. pribadi ya? Kita maksudnya bawa-bawa masalah dulu gitu. Kalau sekarang kan anak-anak muda sebenarnya tuh udah Tinggal dibuka aja. Iya, Iya. jadi kalau misalnya masih ada yang punya alasan nggak mau kerja atau males, wah itu sih aneh ya. Iya, itu aneh. Karena sekarang gampang banget. Kalau Gaby ngeliat pandemi ini, banyak orang yang melihat pandemi ini sebagai apa ya? Akhir dari segala-galanya gitu. Banyak kan karyawan yang akhirnya harus di PHK, ini usaha yang harus akhirnya tutup. Gaby ngelihat pandemi ini sebagai peluang atau apa? Iya, terutama soalnya F&B ini Iya. juga jadi salah satu sektor bisnis yang dianggap nanti bakal mulai menurun. Iya, betul. Karena kan ya itu tadi Kedatangan soal customer itu Iya. yang mulai terbatasi. Ya, menurut aku sih peluang, sangat-sangat peluang. Aku juga kan dulu hitungannya di PHK lah, Aha. pas pandemi awal tuh. Hmm. Terus buka bisnis ini sangat-sangat menjadi peluang sih. Soalnya kan semuanya gampang. Semua semakin gampang, online makin kenceng, sosmed makin kenceng. Tadi bilang making money pasti buka usaha. Iya. Selain itu apa sih yang mau ditunjukin sama Gaby ini? Apa yang mau dibuktiin sama Gaby? Dengan parents adanya juga ya? iya, terutama ke parents, terutama ke teman-teman. Pasti banyak temennya kan? Lumayan. Nah, Lumayan. apa yang mau dibuktiin ke teman-teman? Tapi mulai milah-milah temen ya, jangan yang kayak Iya. begini ya. Tapi apa yang mau dibuktiin? Selain memang, oke, I can make money, kafe ini bisa berjalan terus gitu. Terus apa yang mau dibuktiin sama Dibuktikan. teman-temannya? Aku kan basicnya nggak kuliah ya, karena tidak bisa, gitu kan, bukan tidak mau. Aku mau tunjukin kalau lu nggak kuliah itu not the end of everything kok gitu. Lu masih bisa kerja, lu masih bisa making money. Karena aku juga ada di lingkungan yang kalau lu nggak kuliah ya, terus lu ngapain gitu. Itu tuh contoh sebenarnya bahwa Iya. Tapi ada lu temen jangan kayak berhenti di keterbatasan. Iya, bro. jangan karena lu nggak bisa kuliah terus kayak gue mau jadi apa ya, Males gue kerja gitu apa, ya. iya gue ngapain. Tapi ada nggak sih temen-temennya Gaby tuh kayak mikir, si Gaby nggak kuliah mau jadi apaan tuh anak gitu? Bukan temen sih, tapi mungkin ada orang-orang lah. Ah. Ya, ada lah yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu, Ada. tapi orang-orang yang Gaby kenal. Yang aku kenal. Terus punya nggak sih? Bukan balas dendam ya, apa ya itu ya? Kalau kita ngomong kayak Sweet Pembuktian revenge ya, ya. sweet revenge. pembuktian Iya, gitu. iya, pembuktian. Gue nggak kuliah, oke gue nggak kuliah, tapi gue bisa menghasilkan sesuatu. Iya. Itu motivasi juga. Motivasi juga Ya, ya. Motivasi itu juga, salah satu api yang juga membuat itu. dia terus berlari Iya, ya kan. betul. Tapi kalau ngomongin soal kuliah, kamu kan tidak kuliah karena biaya. Dengan ngelihat keberhasilannya dia ya sekarang ya. Mau terusin it's a nggak? matter of time. Kamu akan sampai, oke, gue mau kuliah dimanapun gue bisa. Gitu. Nah, kamu kira-kira nerusinnya kemana nanti arahnya? Untuk kuliahnya. Nah. Kalau bisa kuliah ya. Pastry? Dulu mau itu. Jago nggak gue? Iya. Dulu mau itu tuh. Tapi sekarang? Sekarang kayaknya bakal ngambil maybe hukumnya. Tuh, Tuh, kok jadi jauh ya? kan F&B. Kan Harusnya FMB udah dipraktek. Kalau akademisnya kita bukannya mau ditambahin lagi gitu knowledge-nya dengan kuliah di F&B juga gitu, atau di oke lah at least yang nyenggol-nyenggol dikit Wah, pariwisata gitu. Kenapa jadi hukum? Oh ya, why law? suka. Oh suka juga Suka. sama. Aku tuh dari dulu tuh kayak suka nonton yang kayak mystery, terus kayak pokoknya crime solving gitu aku suka banget. Terus kayak ngeliat, wih keren ya. Terus connection-nya kemana sama F&B? Ya kan kita butuh backingan. Oh. Jadi harus Kita punya dua tetap punya kaki, backing. bro. Oh, dasarnya ada. Kenapa sih lu kok takut begitu? Takut dihukum lu? Bukan bro, ini gue juga heran dengan usia kayak gini. Pola pikirnya udah beda bro.
Apa mungkin Aneh ya? anak-anak seusia dia juga sudah berpikiran seperti itu kali ya? Banyak. Mungkin bro. Aha. Banyak Makanya ya. kalau lu pengen tahu lu sering-sering kumpul sama kita. Tapi terakhir, kalau ini udah malam bro, kita harus cabut juga nih bro. Jam berapa nih bro? Ini juga mau tutup, Gua jangan belum nganterin digangguin lu mulu. lagi. Iya makanya terakhir kayak Gaby, pengen tahu aja sih. Ini juga buat teman saya juga gitu kan, biar nggak sana sini ngojek keliling-keliling gitu kan. Wah, Iya. jangan ngomong ngojek dong. Apa tuh? Anak motor biar agak keren. Oh iya benar. Tapi dari buka kafe, ngorbanin waktu kuliah. Dan memang kalau tadi dibilang kuliahnya belum mampu untuk belum. kuliah. Apa setelah ini? Setelah buka kafe, memang masih 2 bulan, masih cukup early gitu ya, masih cukup dini. Tapi setelah ini, kayak kalau kita lihat kan visinya Gaby ini jauh banget Panjang gitu ya? ya. Ha-ha. Untuk Apa? kafein. Aha. Selain untuk kafein, untuk Selain Gaby untuk pribadi. Untuk aku apa ya? Building a family lah. Hmm. Ya lah. Nanti kalau misalnya building family butuh fondasinya, kontak-kontak aku aja. Wah, ini nggak bener nih bro, mending minum bro. Wah, lo paling enggak lo bro. Bro, udah malam bro. Ya kan, kasihan. Dia masih muda soalnya bro. Tumben. Nanti lama-lama dia tua kalau gitu. Gaby, thank you ya. Ya, thank you Kak Zul. Ya, Udah Semoga mampir terus loh ke menginspirasi kafein. kita-kita ya. Thank you ya, Kak Stu. Semoga juga jadi inspirasi anak-anak muda saat ini ya. Karena memang kita perlu anak-anak muda yang nggak patah semangat. Karena eranya nanti tuh, setelah pandemi itu adalah eranya mereka-mereka ini. Terus Iya. sorry, mereka kesini Nah, dong. bro. mereka-mereka ini. Gitu. Tapi kita jadi semangat ya ngeliat Oke. dia. Oke lah. Oke, thank you ya Gaby. Thank Thank you, you Gaby. Kak Zul, thank you. Tos dulu dong Kak kita. Stu. Semoga sukses. Semoga sukses ya. Amin, datang lagi ya. Aduh, Siap. pasti dong. Kan dibayarin dia.